Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar fisika secara daring lagi ya. Materi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Yuk kita mulai belajar. Gerak rotasi pada katrol. Bisa dilihat ada sebuah katrol dan benda atau beban digantung pada seutas tali yang ada katrolnya, di mana jika digambarkan garis-garis gaya yang bekerja pada katrol yang bergerak secara rotasi, bisa dilihat ya di situ, di mana tegangan tali yang mengarah ke bawah itu adalah gaya yang menyebabkan katrol itu bergerak. Ya, sedangkan pada beban atau benda di mana arahnya tegangan tali ke atas, sedangkan yang mengarah ke bawah itu adalah berat benda W sama dengan M kali G. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi katrol di mana sigma torsi sama dengan I kali alfa. Di mana torsi itu rumusnya bisa ingat kembali F kali R. Sehingga katrol yang akan bergerak secara rotasi yang menyebabkan dia bergerak adalah tegangan tali, yaitu gaya yang bekerja pada benda. Jadi tegangan tali itu disimbolkan adalah gaya, berarti F itu diganti menjadi T, sehingga T kali R sama dengan I kali alfa, sehingga alfa sama dengan A bagi R. T kali R sama dengan I kali A per R ya, dimana di sini nanti R-nya tinggal kita gabungkan saja karena sama, sehingga T sama dengan I kali A dibagi R kuadrat. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi beban. Benda yang bergerak lurus ke bawah sehingga berlaku hukum 2 Newton. Gerak lurus atau gerak translasi beban ini sehingga dirumuskan rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Karena gaya yang bekerja pada gerak benda itu adalah W yang menjauh ke bawah dan T mengarah ke atas, sehingga menarik benda itu menuju ke bawah sehingga T-nya itu berlawanan arah. Berarti nilainya tuh nanti T adalah negatif, sehingga ditulis persamaan M kali G dikurangi T sama dengan M kali A. Di mana M kali G itu adalah W. Sehingga kita tulis kembali persamaannya, diketahui T sudah kita dapat, I sama dengan A per R kuadrat. Jadi kita tulis saja sebuah persamaan di situ, M kali G dikurangi I dikali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Di mana nanti A-nya itu kita kumpulkan sesamanya, saya pindahkan ke ruas kanan. Itu nanti saya pindahkan itu mengarah ke sebelah kanan, dari negatif pindah ke kanan berarti positif, berarti M kali A tambah I kali A dibagi R kuadrat sama dengan M kali G. Ya, karena katrol dianggap silinder pejal sehingga momen inersia katrol itu ditulis I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Karena I-nya itu kita ganti nanti ya menjadi inersia katrol pada silinder pejal. Sehingga saya sederhanakan persamaannya menjadi A dalam kurung M tambah 1 per R kuadrat sama dengan M kali G. Dimana nanti tinggal masukkan nilai I, sehingga A dalam kurung M tambah 1/2 mr kuadrat per R kuadrat itu sama dengan M kali G. R kuadratnya atas sama bawah sama, tinggal dicoret saja. Sehingga persamaannya menjadi A dalam kurung M tambah 1/2 M sama dengan M kali G. Sehingga rumusnya A itu menjadilah dia, bisa dilihat persamaannya M bagi M tambah
1/2 M huruf besar kali dengan G, di mana A itu adalah percepatan gerak katrol, sedangkan M massa benda, M besar adalah massa katrol, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, mari kita lanjutkan pada materi, yaitu dua benda dihubungkan dengan katrol. Bisa diperhatikan pada gambar, di mana di situ M1 ada dan M2 ada, nanti dihubungkan pada seutas tali pada katrol ya, dimana M2 itu lebih besar daripada M1. Karena M2 itu lebih besar daripada M1, maka pergerakannya M2 akan meluncur ke bawah dan M1 akan naik ke atas, dan katrol itu akan berotasi ke arah M2 nantinya. Jika digambarkan akan berbentuk garis-garis gaya sebagai berikut. Ya, pada katrol, gaya yang membuat katrol berotasi adalah T2 dan T1. Pada benda pertama, T1 mengarah ke atas sedangkan W1 mengarah ke bawah. Sedangkan pada benda kedua, T2 mengarah ke atas sedangkan W2 mengarah ke bawah. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi beban itu ditinjau pada benda pertama, di mana yang bekerja adalah gaya, yaitu T1 dan W1. Bisa dilihat pada benda pertama, sehingga nanti rumusnya itu bisa kita tulis sebagai sigma F sama dengan M kali A, di mana T1 dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. Karena benda nanti itu bergerak ke atas, T1 akan menarik W1, sehingga rumusnya menjadi persamaan T1 dikurangi W1 sama dengan M1 dikali dengan A, di mana W itu diubah menjadi M1 kali G. Jadi T1 dikurangi dengan M1 kali G sama dengan M1 dikali A. Kumpulkan sesama M1, berarti T1 sama dengan M1 kali A ditambah M1 dikali G. Ya, kita tinjau pada benda kedua. Ya, karena gerakan benda kedua itu nantinya ke bawah, sehingga W2 itu menarik T2. Sehingga rumusnya bisa ditulis sigma F sama dengan M kali A. Sehingga persamaannya berubah, W2 dikurangi T2 sama dengan M2 dikali dengan A. Lagi-lagi M2 kali G, ingat M2 kali G berasal dari nilainya W, dikurangi dengan T2 sama dengan M2 kali A, pindah ruas. T2 sama dengan M2 kali G dikurangi dengan M2 kali A. Ya, sedangkan katrol itu akan berotasi. Yang membuat dia berotasi itu karena adanya tegangan tali, yaitu ada tegangan tali 2 dan tegangan tali 1. Bisa dilihat ya, dengan arah T2-nya itu ke bawah, T1-nya arahnya ke atas. Yang menarik adalah T2, sehingga rumusnya adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa, di mana situ T2 dikurangi T1. Ingat torsi itu kan rumusnya sama dengan F kali R, sehingga nanti F-nya itu kita ubah menjadi tegangan tali atau T, nanti kita ubah, sehingga rumusnya bisa dilihat T2 dikali R dikurangi T1 dikali R sama dengan I kali alfa. Ya, kita keluarkan nilai R-nya, berarti T2 dikurangi T1 dikali R sama dengan I kali alfa. Kan T2 kita sudah dapat, yaitu M2 kali G. Kita sudah dapatkan tadi M2 kali G, masukkan M2 kali G dikurangi dengan M2 dikali dengan A, dikurangi T1 kita sudah dapat tadi, berarti M1 kali A ditambah M1 kali G sama dengan I kali alfa dibagi dengan R. Sehingga kita bisa dilihat di situ M2 kali G dikurangi M2 dikali A dikurangi M1 kali A ditambah M1 kali G sama dengan I kali alfa per R. Karena I itu adalah 1/2 mr kuadrat dan alfa adalah A dibagi R.
Jadi ingat I itu adalah silinder pejal, sedangkan alfa itu diuraikan menjadi A per R. Maka kita bisa tuliskan persamaan M, nanti diubah si I dan si A, sehingga persamaannya M2 kali G dikurangi M2 kali A dikurangi M1 kali A ditambah M1 dikali G. Nanti I masukkan nilainya, yaitu 1/2 MR kuadrat dikali alfanya diganti A per R dibagi dengan R. Karena R-nya itu sama, nanti bisa kita coret ya, masing-masing kita bisa coret. Sehingga nanti persamaannya terjadilah bentuknya M2 dikali G dikurangi M2 kali A dikurangi M1 kali A dikurangi M1 kali G sama dengan 1/2 M kali A. Itu tinggal sisanya persamaannya. Sehingga untuk mempermudah persamaan itu kita gabungkan G sama G, A sama A, sehingga M2 dikurangi M1 kali G sama dengan 1/2 MA ditambah M1, kan tandanya situ negatif, pindah ruas menjadi positif kan, jadi tinggal M1 kali A ditambah sama pindah ruas jadi positif M2 dikali A. Sehingga kita uraikan, kita balik, jadi 1/2 M tambah M1 tambah M2 kali A, M2 dikurangi M1 kali G. Sehingga persamaannya untuk mencari A sama dengan M2 dikurangi M1 kali G dibagi dengan 1/2 M tambah M1 tambah M2. Ingat ya, A itu apa, M besar itu apa, M kecil itu apa. Ya, perhatikan di buku kalian di halaman 8 sudah ada contoh soal di situ, tapi sepertinya mungkin agak sulit kalian untuk memahaminya. Jadi, Ibu akan jelaskannya secara tertulis, tolong diperhatikan ya. Jadi, Ibu sudah menulis kembali sebuah gambar. Ini ada katrol kan di sana M1, M2, di mana di sini bisa dilihat yaitu M1 lebih besar daripada M2. Berarti nanti benda ini yang jatuh duluan adalah M1. Sedangkan M2 ikut tertarik ke atas. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Ini W. Ini W. Jadi percepatannya nanti arahnya kemana? Ini kan ke A kan? Bawah kan? Nanti A-nya ke atas. Seperti itu. Bisa dilihat ya. Jadi diketahui di situ MK-nya di soal 4 kg, M1 5 kg, M2 adalah 3 kg, sedangkan R-nya itu adalah jari-jarinya adalah 50 cm. Diubah ke meter dibagi 100 jadi 0,5. G-nya itu adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan benda. Si A-nya ini berapa? Terus yang di kedua ditanyakan T1 dan T2. Langkah pertama, ingat untuk mencari A, kita tinjau dulu. Tinjau dulu benda pertama. Ya, kita tinjau dulu benda pertama, di mana rumusnya apa? Sigma F sama dengan M1 kali A. Sudah. Tinjau benda yang pertama, berarti benda ini dulu yang kita tinjau, W1. Jadi kalau ini berarti turunnya ke bawah kan? Ini simple ya, Ibu ajar saja. Arahnya ini sama ini bagaimana? Berlawanan atau searah? Searah kan? Berarti sini positif. W1. Sudah. Perhatikan lagi. T1 ini arahnya ke atas, ini arahnya kemana? Ke bawah. Searah atau tidak? Tidak, berlawanan kan, berarti di sini kurang. T1 sama dengan M1 kali A. Sampai sini bisa. W apa rumusnya? M1 kali G dikurangi T1 sama dengan M1 dikali A. M1 apa rumusnya? Apa lagi soalnya? Berarti 5 kali 10 dikurangi T1. M1 berapa? 5 kali A. 5 kali 10 berapa? 50.
dikurangi T1 sama dengan 5A. Sudah kan? Berarti T1 pindah ruas sini, ini pindah ruas. Bisa kan? Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Sama dengan 50 Newton. Ibu lupa tulis N-nya. Newton semua di sini, sini kg. 50 Newton dikurangi dengan 5A kg. Ini sebagai persamaan satu untuk tinjau benda pertama. Setelah kita tinjau benda satu dan benda kedua, sekarang kita tinjau pada katrol. Jadi kalau untuk pada katrol itu rumusnya ingat, yaitu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sudah ya? Ya, dilihat di katrol di situ, karena benda pertama lebih besar pada benda kedua, maka kita bisa uraikan persamaannya menjadi T1 kali R dikurangi T2 dikali R. Itu sama dengan I, apa tadi rumusnya diuraikan, yaitu 1/2 MK R kuadrat, alfa rumusnya A per R. Sudah ya? Kita hilangkan R-nya. Berarti tinggal T1 dikurangi T2 sama dengan 1/2 MK kali A. Sudah ya? Tinggal masukkan nilai T1. Kita dapat tadi 50 dikurangi dengan 5A. Ini mempermudah aja, dikurangi dengan 3A ditambah dengan 30 sama dengan 1/2 4A. Sudah ya? Kita hilangkan dalam kurungnya, berarti 50 dikurangi 5A kurangi 3A min ketemu plus min 30 sama dengan 1 kali 4 bagi 2 berarti 2A. Kita kumpulkan sama-sama yang ada A-nya, yang tidak ada A-nya. Berarti 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Min 5A dikurangi 3A sama dengan min 8A sama dengan 2A. Bisa ya? Kita lanjut. Berarti ini pindah ruas, dikumpulkan lagi 20 sama dengan 2A ditambah 8A. Berarti 20 sama dengan 10A. Berarti kalau A ditanyakan, berarti 20 dibagi dengan 10 sama dengan berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Kita sudah dapat A-nya. Nah, kita sudah dapat A, kita bagian B untuk mencari tegangannya, yaitu T1 dan T2 kan. Berarti kita cari dulu tegangan T1. Rumusnya apa tadi? Sudah diketahui persamaannya. Satu apa tadi? Yaitu 50 dikurangi 5A. Tinggal kita masukkan saja nilainya masing-masing. Berarti 50 dikurangi dengan 5. Nilainya A tadi berapa? 2. Berarti 50 dikurangi 10 sama dengan berapa? 40 Newton. Selesai. Untuk T2 sama, persamaan kedua tadi kan, berarti 3A ditambah dengan 30N. Masukkan nilainya A. 3 dikali 2 tambah 30. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 30 sama dengan 36N. Berarti T1-nya itu dan T2-nya berturut-turut, bisa dilihat berturut-turut yaitu 40 Newton dan 36 Newton. Jadi semoga contoh soal yang ini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas tentang benda menggelinding di bidang miring. Jika ada benda yang menggelinding pada bidang miring, maka benda ini nantinya akan melakukan dua macam gerak, yaitu gerak translasi dan rotasi. Jika digambarkan, garis-garis gaya pada bidang miring adalah sebagai berikut. Ya, pada bidang miring kita anggap sudutnya itu θ, sedangkan ketinggian adalah h.
W mengarah ke bawah adalah M kali G dan tegak lurus pada bidang miring adalah W cos theta. Sedangkan yang arah geraknya benda itu arahnya ke bawah, berarti nanti W-nya sama dengan sin theta. Ya. Yang membuat dia meluncur ke bawah itu adalah M kali G kali sin theta. Sedangkan jika dia mengelinding, maka permukaan harus kasar sehingga ada namanya gaya gesek atau simbolkan F kecil yang selalu mengarah berlawanan dengan arah geraknya benda. Karena arah geraknya benda ke bawah harus sesuai dengan arah bidang miring, maka gaya gesek mengarah ke atas dan percepatan itu selalu arahnya mengarah ke bawah. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Jadi diingat sigma F sama dengan M kali A, bisa dilihat benda itu dia bergerak ke bawah karena ada namanya gaya M kali G kali sin theta. Sehingga nilainya F kita tulis M kali G kali sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Sedangkan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi adalah rumusnya sigma tau sama dengan I kali alfa. Yang membuat benda itu menggelinding ada gaya gesek. Karena jika tidak ada namanya gaya gesek, benda tersebut akan meluncur los ke bawah. Sehingga rumusnya itu ditulis menjadi sigma tau sama dengan I kali alfa, sehingga diuraikan menjadi F kali R sama dengan KMR kuadrat dikali A dibagi R. Ya, di sini kenapa menggunakan I-nya KMR kuadrat? Karena bendanya belum tentu silindir pejal, bola, ataupun yang lainnya. K tersebut diganti menjadi angka yang lain sesuai momen inersia pada benda yang menggelinding. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi sekali, rumusnya itu adalah sigma tau sama dengan I kali A, yaitu diuraikan menjadi F kali R sama dengan K MR kuadrat A dibagi dengan R, di mana nanti R-nya ini kita pindahkan posisinya sebelah kanan, sehingga nanti sebelah kanan itu menjadi R kuadrat. Kalau sudah menjadi R kuadrat tinggal dicoret saja, sehingga penyederhanaannya menjadi F sama dengan K M kali A. Sudah bisa kan? Ya, di situ nanti nilainya F kita masukkan ya. Dengan substitusi maka akan menghasilkan A sama dengan G kali sin theta per 1 kali K. Seperti itu. Ya, berdasarkan hukum kekayaan energi mekanik itu juga kita dapati rumusnya V sama dengan akar 2G kali A per 1 kali K. Seperti itu. Jadi itu dalam benda menggelinding di bidang miring ini ada dua rumus yang kita dapatkan. Yang pertama itu adalah rumus untuk mencari percepatan, yang kedua itu untuk mencari namanya V. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal, yaitu sebuah silinder bermasa 8 kg berada di atas permukaan yang kasar ditarik dengan gaya F sama dengan 40 Newton. Seperti pada gambar bisa dilihat, tentukanlah percepatan gerak silinder pejal jika jari-jarinya adalah 30 cm. Karena benda ini, silinder ini bergerak pada permukaan kasar dengan gayanya itu mengarah ke kanan dan gerak rotasinya searah dengan gaya. Tapi karena dia berada di bagian permukaan yang kasar, berarti dia ada kaitan dengan gaya gesek pastinya, karena gaya gesek yang menyebabkan dia bergerak secara rotasi. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut, tulis diketahui dulu, dimana M-nya itu kita ketahui masanya itu adalah 8 kg, F-nya itu adalah 40 Newton, sedangkan jari-jarinya 30 cm diubah ke meter, berarti 30 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan adalah A. Seperti itu, kita langsung jawab. Karena ini berkaitan sama
pejal menggelinding berarti ada namanya gerak rotasi, sehingga rumusnya itu bisa kita lihat sigma tau sama dengan I kali alfa. Di sini tau, ingat karena dia tau berkaitan dengan gaya rotasi, berarti benda ini bergerak ini berdasarkan pada gaya geseknya, seperti itu. Gaya geseknya ada pengaruhnya, berarti bisa ditulis sigma tau F kali R sama dengan I kali alfa, sehingga I kali alfa diurai menjadi A per R, sehingga rumusnya F kali R sama dengan I kali A per R, seperti itu. Sehingga F-nya nanti dimana R-nya itu dipindahkan ke kanan dulu, sehingga menjadilah dia F sama dengan I dikali A R kuadrat. Ya, ada namanya persamaan gerak translasi di dalam bola pejal tersebut, dimana rumusnya sigma F sama dengan M kali A, dimana F gaya yang terjadi itu ada namanya gaya biasa dan namanya gaya gesek. Gaya yang arah geraknya itu selalu menuju ke kanan dan gaya gesek selalu berlawanan, sehingga karena dia di situ gayanya bisa dilihat rumusnya ya, karena dia berlawanan berarti nanti F-nya itu bertanda negatif, seperti itu. Makanya rumusnya F kurangi min F sama dengan M kali A, dimana F-nya kita dapat I kali A R kuadrat, sehingga tinggal masukkan F dikurangi I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Bisa dilihat dimana nanti itu kita pindahkan A-nya ke sebelah kanan, karena itu tandanya negatif, berarti kalau pindah sebelah kanan tandanya positif, berarti M kali A plus I kali A R kuadrat sama dengan F. Berarti saya keluarkan A-nya untuk mempermudah, berarti A dalam kurung M tambah I per R kuadrat sama dengan F. Mencari A sama dengan F dibagi 1 per R kuadrat ditambah M. Nah, inilah persamaannya. Untuk mencari nilai A, setelah mendapat persamaan tersebut, kita masukkanlah F sama dengan 40I, karena dia adalah silinder pejal, maka rumusnya I sama dengan setengah kali MR kuadrat. Situ 0,5, M-nya 8, R-nya itu 0,3 kuadrat dibagi dengan 0,3 kuadrat ditambah dengan M-nya 8. Karena 0,3 kuadrat sama dengan di bawah 0,3 kuadrat, tinggal dicoret saja. Jadi 0,5 dikali 8 kan 4. 4 ditambah 8 itu kan sama dengan 12. Sehingga bisa dibagi langsung aja, 40 dibagi 12 sama dengan 3,33. Jadi percepatan gerak silinder sebesar 3,33 meter per sekon kuadrat. Ya, mungkin itu saja pada pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Kalau ditanyakan silakan dijawab saja ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.